Pernahkah kamu penasaran apa koran pertama di dunia? Kali ini saya, Febria Wulandari, akan membahas tentang sejarah koran dan perkembangannya. Lebih dari 200 tahun, surat kabar menjalankan fungsinya sebagai satu-satunya media penyampai berita kepada halayak dan sebagai sumber satu-satunya bagi halayak dalam mengakses informasi yang sama secara bersamaan. Menurut Wikipedia, surat kabar pertama kali diterbitkan di Eropa pada abad ke-17. Koran pertama diciptakan di Jerman oleh Johann Carolus yang merupakan seorang penulis. Setelah membeli sebuah perusahaan percetakan, Johann Carolus ingin menambah penghasilannya. Maka dia memiliki ide untuk menulis dan mencetak tulisan yang memuat beberapa berita saat itu. Dan akhirnya tulisannya diterbitkan pada tahun 1605. Sehingga dari situlah koran Relation pertama kali lahir. Sejarah koran di Indonesia sendiri dimulai pada masa penjajahan Belanda. Bataviase Novelle atau Bataviase Noveles adalah iklan pertama di Belanda yang terbit pada 8 Agustus 1744, sekaligus merupakan surat kabar pertama di Batavia. Surat kabar ini dicetak dan diterbitkan oleh VOC dengan bahasa Belanda dan pembacanya hanya orang-orang Belanda. Koran ini memuat berita kapal dagang VOC, mutasi pejabat, pernikahan, kelahiran, dan kematian. Surat kabar ini kemudian berkembang pesat dan berubah menjadi koran yang berisi kritik terhadap perbudakan di Batavia dan perilaku penguasa VOC ketika itu. Medan Priai adalah surat kabar pertama yang terbit dan dikelola oleh orang Indonesia. Surat kabar berbahasa Indonesia dengan bahasan politik ini terbit pada Januari 1907. Pelopornya adalah Raden Mas Tirto Hadi Surjo. Kemudian sekitar tahun 1900-an, tepatnya era pra-kemerdekaan Republik Indonesia, kualitas dan fungsi surat kabar meningkat dan berkembang menjadi sarana penyampaian kritik dan aspirasi, terutama bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pada zaman Orde Lama, persyaratan mendapat surat izin terbit dan surat izin cetak diperketat. Pada zaman Orde Baru, maraknya pertumbuhan pers di mana-mana dan masih diawasi pemerintah. Hingga pada zaman Reformasi, penerbitan pers membengkak drastis seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Begitulah kita mengenal koran hingga saat ini. Terima kasih. Sampai jumpa.